Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, di mana di video saya ini membacakan surat Iqra atau Iqra dari 1 sampai 6. Alhamdulillah ini sudah sampai di Iqra 3 untuk pelajar pemula. Maksud saya itu untuk orang-orang dewasa yang kepingin lagi bisa membaca Al-Quran. Karena tidak sedikit, bahkan banyak sekali orang-orang dewasa itu yang tidak pandai membaca Al-Quran. Salah satu solusinya itu adalah belajar membaca Iqra. Kalau tidak mau belajar secara fisik, ya belajar secara online. Tapi bagusnya itu belajar secara fisik dan juga belajar secara online. Kalau malu belajar Iqra, karena kebanyakan orang dewasa itu malu karena tidak pandai, akhirnya dia bilang bisa, tapi sedikit. Bisa sih, cuman nggak banyak gitu. Sekedar menutupi rasa malu. Tapi yang harus diketahui oleh kawan-kawan seiman dimanapun berada, kedewasaan kita itu harus kita berani menampilkannya. Apa yang kelebih, apa yang kurang di dalam diri kita itu. Kita harus berani jujur kepada diri kita itu. Sebab orang dewasa itu sudah mulai memasuki kadaluarsa. Nah ini. Lihat tangan saya ini. Tuh. Ini tangan orang dewasa. Bukan tangan remaja, bukan tangan anak kecil. Ya mungkin di tangan kawan-kawan juga sudah mulai terlihat seperti itu. Ini bukan penyakit, kawan, tapi ini adalah gambar tanah yang keluar dari kulit itu membentuk bintik-bintik hitam. Ini nggak bisa diobatin. Karena apa? Karena tubuh ini sudah mulai memasuki kadaluarsa. Salam. Dimana nanti tubuh ini akan kembali kepada asalnya, yaitu dari tanah. Dan ruh kita ini yang tadinya ditiupkan Allah dalam keadaan suci dan bersih, harus kembali kepada Allah itu dalam keadaan suci dan bersih pula. Nah, di dalam tubuh ini ada ruh Allah yang dititipkan. Dan itu, kata Allah, harus dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci atau dalam keadaan fitrah. Nah, itulah orang-orang dewasa yang saya ajak untuk jujur kepada diri sendiri, apa yang kurang di dalam diri kita itu. Sebab kita ini sudah menuju masa kadaluarsa. Nanti kalau sudah kadaluarsa itu pasti akan dinonaktifkan atau dimatikan, lebih tepatnya seperti itu. Jadi sebelum datang kematian itu kita harus banyak mengintrospeksi diri, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Sebab kalau orang itu sudah dewasa, berarti dia sudah cukup lama berada di atas dunia ini. Nah, salah satu himbauan dan ajakan saya itu kepada kawan-kawan yang tidak pandai membaca Al-Quran, mari ikutin video saya untuk belajar membaca Al-Quran. Supaya kawan-kawan itu pandai membaca Al-Quran dan minimal bisa mengetahui untuk apa kita hidup di atas dunia ini, atau untuk apa kita dihidupkan Tuhan di atas dunia ini. Jadi itulah yang saya maksudkan, kita harus belajar jujur menjadi orang. Kalau tidak pandai ngaji, ya ngaku nggak pandai ngaji gitu. Harus belajar ngaji. Tidak pandai baca Al-Quran, ya ngaku nggak pandai baca Al-Quran gitu. Tidak pandai sholat, belajar sholat. Gampang, nggak ada yang nggak bisa. Nih. Ini adalah buku tuntunan sholat lengkap, harganya nggak sampai 20.000. Tinggal beli itu di fotokopi atau di toko-toko orang-orang yang menjual peralatan Islam. Nah, itu ada banyak yang jual. Baca buku itu. Bagaimana caranya sholat tahajud, bagaimana caranya sholat 5 waktu, bagaimana caranya berwudu, apa arti dari bacaan ini, bacaan itu, ketika ruku bacanya apa, ketika sujud bacanya apa. Nah, kawan-kawan itu harus berani jujur kepada diri sendiri itu. Bisa apa tidak gitu. Jangan melihat orang lain yang pintar ceramahnya jor-joran gitu. Itu orang pintar. Kita, bagaimana nasib kita itu?
Itu yang harus kita pikirkan. Nasib kita yang harus kita pikirkan. Jangan melihat nasib orang lain. Kalau nasib kita itu buruk, bagaimana caranya supaya menjadi baik? Kalau kita itu miskin ilmu, bagaimana caranya supaya banyak ilmu? Nah, itu yang harus kita pikirkan setiap hari. Kalau yang dipikirkan itu setiap hari mencari duit, bagaimana caranya supaya duit banyak, bagaimana caranya supaya beli mobil, beli motor, takutnya kawan itu keburu meninggal dunia. Karena malaikat Israel itu datang tidak pernah baca Assalamualaikum. Ketok pintu pun tidak pernah dia. Dia langsung datang tarik ruh itu. Kalau nggak mau berangkat, diinjak lehernya, diinjak perutnya sama dia. Nah, keterangan itu ada di dalam Al-Quran. Boleh nanti dicari, dibaca Al-Qurannya. Malaikat yang mencekek orang yang mau meninggal dunia itu, karena ruhnya itu tidak mau pergi. Oke kawan, kita lanjutkan tema pelajaran kita ini, membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahida la'iba. Ini ain ya, jelaskan ainnya, jangan dibaca i tapi dibaca i. La'iba. Kalau anak kecil baca ini la'iba. Nah, gurunya diam aja, nggak diprotes. Kenapa? Karena anak kecil. Tapi setelah dia dewasa harus jelas la'i atau la'i. Sebab artinya nanti akan berbeda. La'iba, ghabima, ghanima, rodia, fi'ala, fa'ili, kitaba, katibi, jihada, jahidi, ghifaro, ghafiri. Pelan asal biar pelan asal betul. Panjang pendeknya. Oke. Laqo, qobitati, ato, tibaqo, ada siha, basoliha, hasidi, bisyarika, wa mahiya, aliyaha, safilaha, syati'aha, qonitati, fayatama, abidati, wa malia. Oke. Kita lanjutkan halaman 8. Nah, seperti kata saya sebelumnya, karena saya ini orang bodoh jadi nggak ngerti mana Arab itu yang angkanya yang benar, itu nggak tahu saya. Ini kayak gini, angka 8 saya tulis di sini. Nah, ini angka 8 Arabnya. Kalau ini kayak angka 9 asli ini, saya tulis angka 9 di sini. Jadi bodoh itu bisa diatasi dengan belajar. Guru boleh mengenalkan nama ya sukun atau ya mati. Dihayunkan kalau ketemu bi, atau kalau seperti ini contohnya. Ya mati dipanjangkan 2 harokat. Jiji, nini, lili, fifi, fa'ala, fi'ala, qatala, kitala, wa'ada, wi'ada, yasaro, yisaro. Harus tepat panjang pendeknya. Oke. Yashiro, basiri. Harus dimonyongkan bibirnya ya. Basiro, jangan si tapi si. Basiro, basiri, qadiro, qadiri, sami'a, sami'i, hadima, hakimi,
basyiro, naziri, kabiri, sogiro. Kita lanjut halaman 9. Bacaan yang pendek, bacalah dengan betul-betul pendek. Ini maksudnya belajar membaca cepat. Khosi'ah, khosi'ina, khosi'ati, so'ima, khosdi'ina, soghiroka, hafizo, hafizina, hafizoti, nabaniyati, zabaniyati, la'azida, tolibina, sodako, sodikina, sodikoti, hadoro, hadirina, hadiroti, la'iba, la'ibina, la'ibati. Gitu kawan. Jadi setiap hari usahakan membaca Al-Quran itu selembar atau 2 lembar. Untuk apa kita harus belajar membaca Al-Quran itu setiap hari selembar? Kenapa tidak 5 lembar? Selembar saja cukup, tidak perlu 5 lembar. Nah, Allah mengatakan bacalah Al-Quran itu sebelum tidur, dan baca jugalah Al-Quran itu setelah kamu bangun dari tidur. Nah, kenapa pertanyaan itu, kenapa Allah menyuruh manusia itu membaca Al-Quran? Kenapa disuruh sekali gitu? Nah, kita coba ini sistem lompatnya biar kawan tahu nih. Kita ini surat Ibrahim. Kalau saya membaca Al-Quran tidak saya baca, saya ambil selembar, saya buka auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, buka nih. Saya baca 1 lembar. Kita coba lihat tes nih ya. Kita baca terjemahannya saja. Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. 149. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Maka bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang-orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Dia Soleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Nah, di sini ternyata kita membaca dari awal tadi sampai ke sini, ternyata di bawahnya ini ada keterangan, hai Soleh, dia Soleh. Berarti surat Al-Ansyura ini bahasa Indonesianya para penyair, ini menceritakan tentang Nabi Soleh. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, orang yang mengaku beragama Islam, kita itu harus beriman kepada para nabi dan rasul. Nah, kalau sekedar beriman saja, itu baru hanya mendapatkan kepercayaan. Kita itu hanya percaya saja ada 25 nabi, tapi siapa saja nama-nama nabi itu akan tidak tahu. Nah, kalau kita membaca Al-Quran 1 hari 1 lembar ini, ternyata ada di sini namanya Nabi Saleh. Dia mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu yang besar. Dia berdoa kepada Allah, meminta seekor unta keluar dari batu. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran, kan kita tidak tahu apa itu si Soleh, siapa dia. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya kita itu belajar membaca Al-Quran. Kalau tidak pandai
menerjemahkan Arabnya ke Indonesia, baca artinya saja. Nah, berhubung orang-orang dewasa itu sudah dekat meninggal dunia, baca saja artinya ini biar mendapatkan ilmu cepat. Tapi kalau anak-anak muda ya belajar dulu Arabnya, habis itu belajar terjemahannya, nah itu baru belajar nanti artinya. Kita main cepat aja, baca saja terjemahannya, ambil ilmunya langsung. Oh, ternyata Nabi Soleh itu adalah salah satu dari 25 nabi yang dituliskan Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu kita bisa jawab. Jadi kalau ada ustadz ceramah bercerita tentang Nabi Soleh di dalam masjid, nah kita nggak kaget mendengarnya. Saya sudah pernah baca itu di dalam Al-Quran. Nah gitu kawan. Itulah sedikit motivasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Silakan dibagikan, di like, di subscribe video ini untuk dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mana tahu di antara mereka itu membutuhkan bimbingan atau motivasi dari kawan-kawan seiman dimanapun berada. Karena banyak sekali ilmu yang bertebaran di dunia maya itu. Tinggal kita memilih mana yang kita mau. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.